Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 221091422045. Di sini saya akan memperbaiki penulisan makalah dengan tahap 1, yaitu spasi dan typo. Pada kalimat di atas ada kata dijawab dengan spasi. Kata yang benar adalah dijawab tanpa spasi, karena jawab merupakan kata kerja. Pada kalimat di atas ada kata makhluk. Kata yang benar adalah makhluk dengan huruf K di antara A dengan H. Makhluk sesuai dengan KBBI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai konsistensi penulisan poin-poin di dalam makalah. Seperti yang kita lihat di sini makalah aslinya dan di sini makalah yang sudah kita edit. Terlihat bahwa di dalam makalah ini di rumusan masalah dan tujuan penulisan itu menggunakan angka-angka, sedangkan pada manfaat itu poinnya menggunakan bulat-bulat, yang dimana berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, poin-poin itu harus konsisten. Jadi jika di rumusan masalah dan tujuan penulisan itu sudah menggunakan angka-angka, sampai ke bawahnya itu juga harus menggunakan angka. Jadi di sini kita edit, kita pakai angka. Kesalahan selanjutnya yaitu pada jenis-jenis pengaruh sosial, itu ada konformitas, terus ada poin-poinnya. Poin-poinnya ada abjad dan juga angka, itu sudah benar. Kemudian pada kesepakatan bisa kita lihat bahwa dia tidak menggunakan poin-poin angka seperti yang di atas, yang dimana berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, kita harus konsisten dalam menggunakan poin-poin di dalam makalah. Jadi bisa kita edit, kita sempurnakan di poin-poin pada kesepakatan, kita ubah menjadi poin-poin angka seperti yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Akbar dengan NIM 22109114300024. Di sini saya akan memperbaiki makalah dengan tahap 2, yaitu penggunaan kata asing. Di sini terdapat kata obedience dengan font tidak miring. Kata yang benar adalah obedience dengan kata yang miring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Adil Juminah dengan NIM 22109142100046. Di sini saya akan mendengarkan makalah tahap 2, yaitu penggunaan kata asing. Di sini terdapat kata belief, penulisannya itu tidak dimiringkan. Jadi pembenarannya menjadi seperti ini. Sekian di sini ya. Baik, kita memasuki tahap ketiga, yaitu pemilihan diksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu diksi. Diksi adalah kata atau istilah yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, dan pemilihan diksi yang tepat tuh dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh pembaca atau pendengar. Yang pertama, kita akan memasuki bab 1 atau pendahuluan pada bagian latar belakang. Pada teks sebelumnya, pengaruh sosial adalah sesuatu yang sangat memengaruhi perilaku manusia. Kita revisi menjadi pengaruh sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia. Agar suatu kalimat ini lebih mudah dipahami, sangat memengaruhi diartikan sebagai berperan penting atau peran penting. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Pada makalah pertama, rumusan masalahnya belum menggambarkan keseluruhan isi masalah. Sedangkan masalah pada makalah harus terlihat jelas, karena makalah adalah bersifat formal dan harus secara spesifik dalam penjelasannya. Yang pertama nih, apa pengertian pengaruh sosial? Kita ganti menjadi bagaimana pengaruh sosial pada perilaku manusia dan bagaimana mekanisme terjadinya, sehingga hal tersebut akan membuktikan atau menjabarkan tentang pengertian pengaruh sosial dan prosesnya. Selanjutnya, jenis-jenis pengaruh sosial kita ganti saja menjadi apa saja jenis-jenis pengaruh sosial yang paling umum terjadi dan bagaimana cara mereka mempengaruhi perilaku manusia. Dan rumusan makalah terakhir pada makalah pertama yaitu apa
apa saja kasus-kasus terkait pengaruh sosial. Nah, kita ganti lagi. Bagaimana kasus-kasus terkait dengan pengaruh sosial dapat membentuk persepsi individu dan kelompok serta dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Karena apa? Karena pada sebelumnya kita sudah membahas pada latar belakang secara cukup spesifik tentang hal ini, jadi rasanya tidak cocok jika diksi yang kita gunakan hanya sekedar apa saja kasus-kasus yang terkait dengan pengaruh sosial, karena sekali lagi kalimat ini tidak menggambarkan keseluruhan isi makalah, sedangkan rumusan masalah harus dapat menggambarkan, merumuskan, dan lain-lain tentang isi dari makalah ini secara spesifik atau menyeluruh. Masuk pada tahap tujuan penulisan. Pada makalah 1 dan makalah 2 yang sudah direvisi, terlihat perbedaan secara signifikan pada tujuan penulisan. Jadi, saya melakukan peningkatan pada pemilihan diksi pada tujuan penulisan ini. Karena apa? Karena pada makalah yang belum direvisi ini sama kasusnya dengan rumusan masalah tadi, karena tidak dapat menggambarkan secara spesifik tentang tujuan penulisan makalah ini. Seperti ini, pada contoh 1, untuk mengetahui pengertian dari pengaruh sosial. Alangkah baiknya kata atau diksi ini kita ganti menjadi jauh lebih baik dengan menggunakan menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari pengaruh sosial dan memaparkan beberapa teori penting dari bidang psikologi sosial. Karena pada makalah ini terdapat banyak sekali teori-teori kayak konformitas, kesepakatan, kepatuhan, dan lain-lain. Karena dirasa jika kita hanya menggunakan untuk mengetahui pengertian dan pengaruh sosial, rasanya tidak tepat untuk menjelaskan dari keseluruhan makalah yang kita buat. Selanjutnya, untuk mengetahui apa saja jenis stereotip, kita ganti menjadi memperkenalkan dan menjabarkan jenis-jenis stereotip yang terjadi dalam interaksi sosial melalui analisis literatur yang relevan. Karena apa? Karena di sini kita akan menjelaskan tentang stereotip. Jadi tujuannya tentunya adalah memperkenalkan dan menjabarkan jenis-jenis stereotip. Jadi kita tidak hanya menjelaskan jenis-jenis stereotip itu apa, namun kita juga memperkenalkan dan menjabarkan secara spesifik stereotip itu apa. Karena ini adalah topiknya psikologi sosial, jadi kita ambil dalam konteks interaksi sosial melalui analisis yang kita gunakan ada dalam makalah ini adalah analisis literatur. Jadi kita tulis saja melalui analisis literatur, dan karena ada daftar pustaka jadi kita masukkan analisis literatur yang relevan karena makalah ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apa saja kasus-kasus yang terkait dengan pengaruh sosial. Pemilihan diksi pada kalimat ini belum tepat dan harus kita revisi karena terlihat bahwa pada bagian ketiga ini masih belum lengkap dan tidak bisa dikatakan tujuan ini dapat menggambarkan seluruhan isi makalah. Jadi kita ganti menjadi mengidentifikasi dan mendiskusikan kasus-kasus terkait pengaruh sosial pada masyarakat serta dampaknya pada individu dan kelompok sosial yang terlibat berdasarkan studi kasus dan penelitian terkini yang terdapat pada makalah yang kita tulis. Melanjutkan penjelasan dari bagian sebelumnya, yaitu mengenai penyuntingan diksi, terutama pada bagian bab ketiga dan bab keempat. Pada bab ketiga, terdapat penggunaan diksi yang kurang tepat. Salah satunya yaitu pada kalimat yang menyebutkan bahwa sudah jelas apa yang dilakukan oleh Kolonel Priyanto itu sangat membahayakan orang lain dan juga mempengaruhi perilaku seseorang agar mereka menuruti apa yang diperintahkan olehnya. Penggunaan diksi tersebut dianggap kurang tepat karena terdapat kata yang kurang cocok penggunaannya dan membuat kalimat sulit dipahami. Sehingga diksi pada kalimat tersebut diubah menjadi sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Priyanto tersebut sangat berbahaya bagi orang lain dan berpengaruh terhadap perilaku seseorang agar mereka menuruti perintahnya. Selanjutnya, pada bab keempat,
tepatnya pada bagian saran, terdapat penggunaan diksi yang tidak tepat, yaitu kalimat yang menyebutkan bahwa kami menyadari bahwa pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Penggunaan diksi tersebut dianggap tidak tepat karena kurang logis. Jika penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, makalah ini mungkin saja tidak memerlukan banyak penyuntingan lagi, sehingga diksi tersebut dihilangkan dan diubah menjadi kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang kalimat efektif, tapi ditambah dengan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Oke, kalian bisa lihat ada kalimat di sini ya. Nah, di sini ada highlight di bagian koma dan. Nah, seharusnya koma dan itu dihapus karena penggunaan dan yang didahului oleh koma itu harus diikuti oleh 3 kalimat atau lebih yang dihubungkan oleh dan. Sedangkan di sini cuma ada 2 kalimat aja kan. Nah, itu bisa kita hapus koma dannya, kita ubah menjadi atau. Jadi ada beberapa kalimat yang kami ubah di sini untuk menjadi kalimat yang lebih efektif lagi. Misalnya yang pertama nih, ada tulisan oleh seseorang atau lebih. Nah, ini kami ganti menjadi untuk oleh satu atau lebih individu. Oke. Jadi diubah menjadi untuk satu atau kita ubah menjadi satu atau lebih individu gitu. Kemudian ada kata mengubah. Nah, mengubah ini kita ganti menjadi memengaruhi karena konteksnya di sini adalah kita membicarakan tentang pengaruh sosial. Jadi memengaruhi itu lebih tepat dipakai dalam konteks ini. Oke. Kemudian tadi di bagian sini ya, sikap atau sikap atau kepercayaan. Sikap atau kepercayaan, koma dan persepsi itu bagian awalnya begitu ya. Sedangkan ini bisa kita ubah, kita gabung aja jadi sikap, koma kepercayaan, koma persepsi atau koma atau perilaku orang lain. Jadi yang dan tadi kita ubah menjadi atau gitu, koma atau perilaku orang lain. Jadi kalimat yang kurang efektif tadi bisa kita gabung aja menjadi satu bagian gitu. Ini kalimat yang sudah kami perbarui menjadi lebih efektif lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngebahas materi mengenai penyuntingan makalah di tahap keempat, yaitu pada bagian pemakaian kata yang tidak efektif, juga penggunaan kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Seperti yang bisa kita lihat di samping ini, pada paragraf tersebut terdapat kata menurut, yang mana kata itu sebenarnya tidak efektif. Agar kata ini sesuai dengan EYD, maka kita rubah menjadi berdasarkan. Seperti ini. Di beberapa paragraf lain terdapat kata maka. Nah, kata maka itu juga termasuk salah satu contoh dari kata yang tidak efektif. Agar ia bisa menjadi kalimat atau paragraf yang penulisannya sesuai dengan EYD, maka kita rubah menjadi seperti ini. Lalu di salah satu paragraf ditemukan juga kalimat yang diawali dengan kata adapun. Kata adapun ini juga termasuk salah satu kata yang tidak efektif. Maka agar penulisan kalimat pada paragraf tersebut menjadi sesuai dengan EYD, kita ganti menjadi seperti ini, yaitu dengan menghilangkan kata adapun tersebut. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pemakaian kata penanya yang tidak tepat pada penggunaan kalimat deklaratif. Dalam makalah ini yang termasuk pada bagian tersebut adalah kata di mana. Penggunaan kata di mana terdapat pada paragraf berikut. Karena kata tanya itu tidak efektif untuk digunakan dalam kalimat deklaratif, maka kita rubah menjadi seperti ini. Halo, jadi di sini aku bakalan ngejelasin bagaimana penyuntingan paragraf untuk makalah yang benar. Nah, jadi untuk penyuntingan paragraf tersendiri itu dalam satu paragraf itu harus
harus terdiri dari minimal 2 kalimat. Nah, terus juga harus menggunakan spasi. Nah, untuk contoh yang salah itu bisa dilihat di sini. Bisa dilihat tidak ada spasi dan ada yang satu paragraf itu kurang dari 2 kalimat. Nah, untuk yang benarnya seperti ini. Jadi sudah diperbaiki, di situ sudah ada spasinya dan untuk satu paragraf itu udah minimal 2 kalimat. Nah, untuk contoh selanjutnya aku kasih contoh di bab 3 dan 4. Tapi setelah dikoreksi hanya ada di bab 3 yang terdapat kesalahan penulisan paragrafnya. Di bab 4 itu sudah aman. Nah, kesalahan dalam penulisan paragraf di bab 3 itu mereka menulis antar paragrafnya tidak ada spasi. Nah, seharusnya itu ada spasi antar paragraf. Nah, contohnya itu seperti ini yang salahnya. Dan ini yang benarnya. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Pada tahap 6 yaitu membaca kembali. Pada tahapan ini saya membaca kembali makalah yang telah diperbaiki oleh teman-teman saya. Dan saya masih menemukan beberapa kesalahan. Salah satunya terdapat kalimat tidak efektif. Baiklah, teman-teman bisa melihat kalimat di sini. Terdapat kalimat tidak efektif yang menggunakan kata-kata yang sama dan memiliki makna yang sama. Seperti ada 2 aspek konformitas yang ada pada kasus ini. Kita dapat mengubahnya jadi kalimat seperti ini, yaitu terdapat 2 aspek konformitas pada kasus ini.